Saatnya kami mau duduk diam, silence and solitude, untuk mendengar Tuhan berbicara kepada kami. Berbicara kepada kami ya Tuhan, Roh Kudus, singkapkan segala sesuatu, lembutkan hati kami, supaya hati kami ini siap untuk ditabur benih firman Tuhan. Dan akhirnya firman Tuhan itu juga dengan pertolongan Roh Kudus boleh bertumbuh dalam kehidupan kami. Dan akhirnya kami boleh menjadi saksi Tuhan, saksi Kristus yang dilihat oleh orang-orang yang belum mengenal Engkau. Dalam nama Yesus kami siap untuk mendengarkan suara Tuhan. Haleluya, amin. Silakan duduk, shalom. Terima kasih Bu Dewi dan teman-teman Bung Kena yang sudah melayani Tuhan. Hari ini kita akan berbicara satu lagi yang perlu lebih baik tahun ini dalam kehidupan kita, yaitu tentang menjadi saksi Kristus lebih baik, better witness. Tapi saya mau mereview dulu ya tema kita selama 1 bulan ini. Saudaraku, tahun 2024 kita mau lebih baik, amin? Ada amin ya? Better, lebih baik dalam kehidupan kita. Lebih baik dari tahun 2023, dari tahun-tahun yang lalu. Dan ini ya yang gereja akan ingatkan saudara, mengencourage saudara, supaya hidup kita lebih baik. Bukan saja di dalam hal karir, sekolah, tapi yang terpenting di dalam segi iman kita. Amin. Dalam segi spiritual kita. Karena kita sudah diselamatkan, kita sudah menjadi milik Tuhan, maka secara pengenalan akan Tuhan, secara iman, secara spiritualitas, tahun ini juga harus lebih baik. Betul ya? Katakan kiri kananmu, yuk lebih baik. Nah, ada beberapa hal yang sudah dan akan kita bahas di dalam hal yang lebih baik ini. Yang pertama, kita sudah belajar tentang bagaimana tahun ini kita lebih baik lagi dalam menentukan prioritas dalam hidup kita. Yang kedua, relasi yang lebih baik dengan pasangan, dengan anak, istri, orang tua, dan semua di sekitar kita. Dan juga minggu lalu kita sudah merenungkan tentang bagaimana di antara begitu banyak pilihan yang akan kita hadapi di tahun 2024 ini, apapun itu, dalam hal sekolah, memilih jodoh, memilih kantor, ya, memilih cara bisnis dan lain sebagainya. Kita hari ini, tahun ini mempunyai pilihan yang lebih baik. Ya, hari ini kita akan belajar tentang bagaimana kita lebih baik lagi menjadi saksi. Ya, kemudian nanti juga bulan berikutnya bagaimana tahun ini, sepanjang tahun ini kita lebih diperlengkapi. Dan yang terakhir nanti sebelum kita masuk ke masa Prapaskah, kita akan merenungkan bagaimana supaya habit kita, perilaku kita, kebiasaan kita lebih baik lagi. Biasanya habis makan gak buang sampah di tempatnya, sekarang buang. Mungkin itu sebagai contoh. Jadi semua harus lebih baik. Ya. Dan saudara-saudaraku, sekali lagi hari ini kita akan berbicara tentang bagaimana tahun ini kita boleh menjadi saksi lebih baik. Kenapa sih? Apa pentingnya menjadi saksi lebih baik? Ya. Better witness. Menjadi saksi Kristus lebih baik. Dan saya mengambil ayatnya, kok ke sini ya? Oke. Ya. Sekarang kan kita disuruh menjadi saksi lebih baik. Pertanyaannya adalah apa itu saksi? Kenapa kita harus menjadi saksi lebih baik? Dan ayat yang akan kita baca, renungkan satu ayat saja, yaitu dari Kisah Para Rasul 1 ayatnya yang ke-8. Saudara yang punya Alkitab boleh buka dan tandai, tapi saudara juga bisa baca di ayat yang sudah saya tulis di PowerPoint. Ya. Dikatakan, tetapi kamu
Maaf sebentar. Saya ulangi, Kisah Para Rasul 1 ayat 8. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atasmu. Dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria sampai ke ujung bumi. Saudara-saudaraku, saya buat sedikit penekanan di ayat yang tadi. Ada kata-kata yang penting yang saya kasih huruf besar, ya, lalu saya beri warna kuning. Mari sama-sama kita membaca sekali lagi ayat ini ya. Kisah Para Rasul 1 ayat 8. 1, 2, 3. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu. Kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem, di seluruh Yudea dan Samaria, dan sampai ke ujung bumi. Saya ceritakan dulu konteksnya ya, di ayat 1 sampai dengan ayat 8 ini. Ini adalah Yesus sudah bangkit. Dia sudah mati dan dia sudah bangkit. Dan dia hidup dulu sebelum dia naik ke surga selama berapa hari? Ada yang tahu? Ini basic nih. Selama 40 hari. Ya, 40 ini angka yang cukup angka keramat di Alkitab ya. Keramat tapi bukan okultisme. Ya, 40 tahun bangsa Israel di pegunungan, di padang gurun dan lain sebagainya. Ya. Jadi setelah Yesus bangkit selama 40 hari ngapain dia? Dia dia menampakkan diri kepada murid-murid. Paulus tulis di dalam Korintus, dia menampakkan diri pernah sekaligus kepada 500 orang murid-muridnya. Buat apa dia menampakkan diri? Untuk membuktikan bahwa dia hidup, dia tidak mati selamanya. Kita bersyukur Tuhan Yesus kita hidup, amin. Ya, mungkin satu-satunya agama yang pemimpinnya hidup, ya cuman Kristus. Ya, yang lain ceritanya enggak hidup lagi. Ya, jadi enggak salah kita percaya sama Tuhan Yesus, karena dia hidup. Jadi dia menunjukkan diri kepada murid-muridnya, ya, menunjukkan bahwa ini gue hidup loh. Dan dia hidup sebagai manusia loh, ya. Karena janji Yesus, janji Tuhan bahwa manusia yang di dalam Tuhan itu akan hidup. Jadi dia hidup sebagai manusia, tapi dengan tubuh yang berbeda, dengan tubuh kemuliaan, bukan tubuh seperti kita yang fana, tapi bentuknya mirip-mirip. Ya, sifatnya mirip-mirip, karena di ayat 4-nya dikatakan ya, saya bacakan sedikit ya, dikatakan dari ayat 4-nya, pada satu hari ketika ia makan bersama mereka. Jadi Tuhan Yesus sudah bangkit, tapi dia masih makan. Bahkan di pinggir danau dia katakan, sini, saya lapar. Gitu, ya. Jadi sekali lagi, kita pun sama seperti Yesus, ketika kita nanti sudah mati dan akan bangkit lagi ketika Yesus datang, kita dengan tubuh juga, ya, tubuh yang sifatnya kurang lebih sama dengan tubuh yang saat ini, tapi tidak bisa berdosa, nggak bisa sakit. Ya, tubuh itu yang namanya tubuh kemuliaan. Lalu Tuhan Yesus bilang di ayat 4, tunggu di Yerusalem, ya, karena kamu untuk nggak nunggu apa yang akan dijanjikan oleh Bapa. Karena Tuhan Yesus di dalam Lukas pasalnya yang terakhir mengatakan bahwa aku akan mengutus, ya, dan itu adalah Roh Kudus. Dia bilang kamu tunggu, nanti kamu akan dibaptis oleh Roh Kudus. Ya, itu pada ayat 4. Lalu ayat yang yang ke-6, murid-murid bertanya, ya, lagi makan bersama, terus murid-murid bertanya, Tuhan mau enggak engkau pada masa ini memulihkan kerajaan bagi Israel? Saudara-saudaraku, Tuhan Yesus menjawabnya dengan tidak fokus kepada pertanyaan mereka. Jadi mereka mungkin nanya kan Tuhan sudah bangkit nih, engkau kan raja, ada nubuatan Israel ini akan dipulihkan. Ya, terus mereka bertanya kapan waktunya? Ya. Tetapi Yesus jawabnya malah, kamu nggak perlu tahu pada masa dan waktu yang ditetapkan Bapa sendiri, karena itu adalah kuasanya Tuhan. Tetapi Tuhan memberikan satu hal yang penting
lebih penting dari soal pemulihan kerajaan Israel, yaitu kamu nanti akan terima kuasa, yaitu dari Roh Kudus, dan dengan kuasa itu kamu akan menjadi saksiku. Ya, di mana? Mulai dari Yerusalem, mereka sedang di Yerusalem, ya, di kotanya sendiri. Kemudian lebih luar lagi, kalau saudara lihat peta di Alkitab belakang, saudara akan tahu pada zaman Tuhan Yesus, ya, Yerusalem itu di mana? Ya, ya, yang bawa Alkitab buku. Kemudian ada Yudea di mana, Samaria itu gambarannya adalah pertama di lingkungannya sendiri, habis itu agak meluas sedikit ke Samaria, ke Yudea, tapi ujungnya sampai ke ujung bumi. Pada saat itu ujung bumi masih diartikan masih di Eropa, yaitu Roma. Saudara-saudaraku yang kekasih, disinilah. Ini adalah perintah Yesus. Habis ngomong ini, Yesus bilang, habis itu dia terangkat ke surga. Berarti ini adalah pesan yang terakhir, yang penting kepada murid-muridnya. Tentu juga kepada kita. Ya, kalau murid-murid tidak melakukan pesan ini, maka mungkin kita tidak menjadi Kristen, betul? Tapi karena 12 murid, 70 murid, 100 murid, 500 murid saat itu mendengar perintah dari Tuhan, sebelum Tuhan naik ke surga, bahwa kamu harus jadi saksiku. Tetapi di dalam kalimat ini bukan kalimat kata saksi yang duluan, tapi kata kuasa. Artinya harus ada kuasa dulu. Ya. Jadi kuasa dulu, baru dengan kuasa itu kita bisa jadi saksi, baru sampai ke tujuannya. Tujuannya kemana? Yudea, Samaria, sampai ke ujung bumi. Ya. Ada orang yang, para penafsir yang menafsirkan Yerusalem itu maksudnya di lingkungan yang terdekat. Ya, dari dalam konteks kita adalah dari lingkungan yang terdekat. Kita harus jadi saksi. Mungkin dengan keluarga kita dulu, keluarga inti, ataupun keluarga lingkaran kedua dan ketiga. Mungkin mereka ada yang belum mengenal Kristus. Nah, kita harus bersaksi bagi mereka, sehingga mereka pun menjadi pengikut Kristus. Lalu kalau sudah di Yerusalem, kemudian lebih luas lagi, kalau saudara baca di peta itu lebih ke atas lagi, ke Yudea, Samaria, sampai ke ujung bumi. Jadi saudara-saudaraku, kenapa tema kita sekarang Better Witness? Karena memang ini adalah perintah yang ultimate, perintah yang paling puncak dari Tuhan, bahwa kita harus menjadi saksi. Saksi akan apa? Ya, akan misinya Tuhan. Tuhan kan punya misi di dunia ini. Tuhan punya rencana di dunia ini. Dan ini juga yang dia katakan, Tuhan Yesus katakan, di akhir hidupnya sebelum dia naik, tetapi dalam Injil yang lain yang pasti kita sudah tahu semuanya. Dan unsur-unsur ayat ini dengan unsur yang Kisah Para Rasul 1 ayat 8 mirip. Di situ ada kata kuasa. Ya, dikatakan Yesus mendekati mereka dan berkata, kepadaku telah diberikan segala kuasa di sorga dan di bumi. Karena itu, kembali lagi kepada 12 muridnya dikatakan, pergilah. Jadikanlah semua bangsa muridku, baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus, dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan atau telah kuajarkan. Dan ketahuilah aku menyertai kamu sampai ke akhir zaman. Jadi Tuhan Yesus sekarang masih menyertai kita enggak? Masih. Ya. Di dalam mana? Di dalam apanya? Secara fisik? Tidak, tapi secara roh. Dan roh Tuhan itu memberi kuasa bagi kita. Jadi sebenarnya di dalam Kisah Para Rasul 1 ayat 8, ya, fungsi utama dari Roh Kudus adalah sebenarnya memberdayakan kita, mengempowering kita untuk melakukan peran utama dan satu-satunya dari setiap orang Kristen, yaitu apa? Menjadi saksi Dia. Karena hanya dengan cara itulah dunia ini yang gelap ini semakin mengenal Kristus. Karena Tuhan bisa saja mungkin berbicara di langit lalu dia tulis pakai apa? Pakai kilat, ya. Dikatakan percayalah kepada Yesus dan semua orang membacanya dengan gelegar, berkilat.
Bisa nggak Tuhan Yesus Allah? Bisa. Bisa sekali saudara-saudaraku. Ya, Allah kita itu limitless. Ya. Unlimited, limitless. Tetapi Tuhan tidak pakai cara itu. Tuhan bilang, kamu udah saya kasih tahu. Selama saya hidup 3,5 tahun, saya kan sudah mengajarkan. Dan saya sudah membuktikan bahwa saya ini datang dari surga. Karena saya bisa menghidupkan orang mati, saya bisa menyembuhkan, berarti saya bisa, bahkan saya bisa tahu apa yang sedang kamu pikirkan. Tidak ada yang bisa seperti itu kecuali itu Tuhan. Nah sekarang kasih tahu bahwa aku datang adalah untuk mati, bangkit, dan menyelamatkan engkau. Ya. Dan saudara-saudaraku kalau di sini ini ada beberapa kata kerja sebenarnya. Ini kan perintah ya, imperatif. Ya. Yang satu kata kerjanya apa? Saya udah kuningin. 1, go, pergi, betul ya? 1 lagi, jadikanlah murid, discipling. 3, baptis. Dan 4, ajar. Jadi ada 4 kata kerja yang harus seorang saksi Kristus lakukan. Tapi saudara kalau saya bertanya, ya, ini sebenarnya kalau di dalam bahasa Yunani, ya, kata kerja itu ada yang imperatif, ada kata kerja yang cuma nasihat. Jadi kalau di dalam bahasa aslinya ada satu kata yang sebenarnya ditekankan sebagai kata yang moodnya. Jadi kalau di bahasa Yunani itu ada mood. Kalau kita kan cuma kata kata perintah. Dia ada mood. Ada moodnya biasa-biasa aja, ada moodnya menggebu-gebu. Ya. Nah, itu yang namanya imperatif. Nah dari 4 kata ini, coba supaya kita interaktif, supaya jangan ngantuk. Kira-kira kata kerja yang utama dari 4 ini apa sih? Baptislah menurut Pak Nikolas. Ya, berapa orang yang setuju baptislah? Atau ada yang lain? Ada yang lain? Ajarlah. Ada yang lain lagi? Yang utama, kira-kira yang ditekankan Tuhan. Wah ini suaranya lebih banyak, berarti memang mayoritas itu udah mengerti. Bahwa memang jadikanlah itu adalah mood imperatif, mood yang paling mode, yang paling ini adalah harus, jadikanlah semua sebagai muridku. Ya. Jadi memang go, pergilah, ya, dan jadikanlah. Tapi ingat sebelum jadikan ada kuasa, ya, ada kuasa dari Tuhan Yesus. Jadi saudara-saudaraku, ini adalah misi Tuhan. Ya, kita harus hafal ayat ini. Ya, ini adalah misi Tuhan, dikatakan jadikanlah semua bangsa muridku. Yang namanya misi, ya, itu harus dilakukan. Ya, saudara tahu ini misi apa? Misinya siapa? Nah, gitu pertanyaannya. Ya, misinya Grip lah, itu ada logonya Grip. Ya. Dan kita ambil dari Kejadian 12 itu sama dengan Matius 28. Bahwa kita menjadi keluarga yang diberkati dan untuk yang memberkati. Terutama memberkati dalam hal spiritual. Kita mencari yang hilang, membina yang ada, mengutus yang siap dan memberkati bangsa-bangsa. Lalu saudara-saudaraku, saksi itu penting. Berarti ya, kita sepakat ya. Kisah Para Rasul ayat 1 Kisah 1 ayat 8 itu adalah ayat yang terakhir. Habis itu Tuhan Yesus nggak ada lagi di dunia ini. Dia pergi ke surga. Berarti itu yang terakhir. Kalau saudara baca di ayat 3 dan 4, selama 40 hari dia memberitakan kerajaan Allah. Berarti soal kerajaan Allah itu adalah tema yang penting yang harus diberitakan. Ya. Makanya saudara ketika saudara confess, mengaku Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, saudara nggak langsung masuk di surga, bener ya? Enggak, saudara kan masih di dunia ini. Ya, kenapa? Bisa nggak misalnya? Ya saya mengaku Tuhan Yesus sebagai Juru Selamat, habis itu kita hilang, kita langsung masuk surga. Bisa nggak? Bisa. Tetapi Tuhan tidak memakai cara itu. Kalau misalnya Yesus masih mengizinkan kita di sini, berarti masih ada tugas yang harus kita lakukan, yaitu menjadi saksi. Apa sih itu saksi, saudara-saudaraku? Saksi itu adalah
orang yang melihat, makanya logonya mata ini bukan one eye, tapi saya ikonnya itu adalah mata, bahwa saksi itu kan harus melihat, harusnya ada kuping juga yang mendengar, dan juga orang yang mengetahui. Benar nggak? Orang yang tahu, orang yang mendengar, dan orang juga yang mengalami. Baru dia bisa disebut saksi, betul nggak? Kurang lengkap, saudara-saudara. Orang bisa tahu tentang Tuhan, orang bisa sekolahnya tinggi, dia belum menjadi saksi kalau dia belum kasih tahu ke orang lain, betul ya? Jadi kata penting yang terakhir, selain dia pengetahuan, pengalaman, tetapi juga sharing. Dia harus beritakan itu. Kita ingat saudara-saudaraku, kasus Freddy Sambo bisa terungkap karena apa? Karena adanya saksi yang melihat, yang mengalami. Salah satunya namanya Barada E itu ya. Tentang sesuatu kejadian yang dia alami. Jadi saksi adalah orang yang melihat atau mendengar sesuatu, bahkan dia bisa membuktikan, dan dia harus menyaksikan atau memberitakan apa yang dia alami. Itu adalah saksi secara umum. Di pengadilan selalu ada saksi. Ya, dia harus punya pengetahuan, pengalaman, dan bersaksi, ngomong di pengadilan. Dan saudara-saudaraku, inilah yang dimaksudkan Tuhan. Sama aja. Berarti kita ini adalah saksi juga. Tapi berarti saksi-saksi Allah. Sekali lagi ini dia lakukan tepat beberapa saat aja sebelum dia naik ke surga. Apa yang harus dilakukan oleh murid-muridnya pada saat itu. Dan itu juga berlaku untuk kita. Jadi kenapa kita membahas better witness? Kenapa witness? Karena memang kita ini, kata Tuhan Yesus, adalah saksi. Ya, di bumi ini kita adalah saksi-saksinya, ya, yang punya tugas untuk menceritakan pengalaman kita, pengetahuan kita tentang Tuhan Yesus. Dia tidak, tadi saya katakan, tidak dengan menulis di langit, dia juga tidak mengutus malaikat untuk memberitakan Yesus, ya, tetapi justru dia menggunakan orang-orang yang sudah mendengar, yang sudah mengalami menjadi saksi. Amin. Tapi sekali lagi, kalau saudara tidak punya pengetahuan tentang Tuhan, bahkan saudara tidak punya experience, pengalaman dengan Tuhan, maka saudara tidak akan tergerak untuk bersaksi. Betul? Saya percaya di antara saudara-saudara, bahkan seluruh saudara, pasti sudah tahu tentang Tuhan. Walaupun kita tidak mengenal penuh, kita kan belajar terus. Dan ku tadi lagu gitu. Ingin mengenalmu Tuhan, gitu. Karena itu adalah sebuah proses. Tetapi tidak hanya knowledge, tapi juga experience. Saudara alami enggak kuasa dari Tuhan itu? Dan dua ini juga tidak cukup, harus ada kuasa. Tanpa kuasa Roh Kudus, kita tidak akan bersaksi. Tapi sekali lagi, ini adalah topik yang penting karena kita adalah saksi-saksi Allah. Dan saudara-saudaraku, di dalam beberapa ayat di Kisah Para Rasul itu banyak sekali dikatakan tentang kata saksi. Ya, di sini saudara nanti bisa baca, tapi saya coba baca yang dekat aja ya, salah satunya 2 ayat 32. Ya, Kisah Rasul 2 ayat 32. Ini Petrus mengatakan, Yesus inilah yang dibangkitkan Allah, dan tentang hal itu kami semua yang 12 orang yang berdiri ini adalah saksi. Lalu 3 ayat 15 dikatakan, kamu telah membunuh perintis kehidupan, tetapi Allah telah membangkitkan dia dari orang mati. Tentang hal itu kami adalah saksi. Dan seterusnya saudara-saudaraku. Kita nih, saudara tahu seorang sales ya, saya baca buku bahwa seorang salesman yang terbaik adalah orang yang punya keyakinan dengan produk yang dia jualnya habis. Dia yakin banget, itu pasti dia akan berhasil menjual. Bukan hanya sekedar dia ikut training produk, ya, tetapi dia merasakan bahwa produk ini baik. Maka ketika dia jualan, biasanya salesnya lebih baik. Begitupun dengan kita sebagai dalam tanda kutip salespersonnya atau saksi dari Allah. Kita harus mengenal
tetapi kita juga harus mempunyai pengetahuan dan pengalaman. Kalau saudara belum mengalami Yesus, saudara tidak bisa mengalami bersaksi tentang Dia. Seorang salesperson tadi saya bilang itu adalah menjualnya itu benar-benar dari jiwa, saudara-saudara. Jadi saudara-saudaraku, kesimpulannya why witness? Karena tidak bisa tidak yang namanya pengikut Kristus harus bersaksi. Ada amin? Katakan, lu saksi kiri kanannya. Iya, itu berarti semua orang saksi gitu kan? Lu tuh, tapi kan dia ditunjuk kepada orang lihat. Ya. Berarti kita adalah harus bersaksi, kita harus mendukung misi Allah atas dunia ini. Kalau kita nggak bersaksi, berarti bisa jadi kita bukan pengikutnya Kristus. Tadi saya sudah katakan, dia harus punya pengetahuan tentang Allah, pengenalan tentang Allah, melalui apa? Melalui ibadah seperti ini, ya. Tapi kan nggak cukup, melalui perenungan setiap hari, ya, devosi pribadi, saudara mengikuti berdoa tentunya dan lain sebagainya. Tapi saudara juga harus punya pengalaman. Tapi kalau saudara diam aja percuma. Jadi saksi itu harus sharing, membagikan, ya saudara-saudaraku. Lalu kalau begitu sekarang kita semua sudah sepakat nggak bahwa kita ini adalah saksi? Ya. Mungkin saudara sama juga dengan saya, selama ini menganggap enteng dan tidak melakukan peran sebagai saksi. Tapi hari ini saya mendorong diri saya sendiri dan mendorong saudara-saudara supaya tahun ini kita boleh menjadi lebih baik sebagai saksi Kristus. Setuju? Yang setuju katakan amin. Kata pendeta. Ya. Jadi saudara-saudaraku amin. Tapi sekali lagi saudara jangan terintimidasi dengan perintah ini. Waduh gimana caranya saudara? Nanti saya kasih tips-tips sedikit. Ya. Dan saudara jangan dengan kekuatan sendiri. Harus dengan kuasa dari Roh Kudus. Ya. Kalau saudara menginjili, ngobrol, di mana aja, di Gokar, di komuter, di MRT, ya, saudara minta pertolongan Roh Kudus. Tugas saudara hanya bersaksi, bercerita, bukan untuk menobatkan dia. Karena menobatkan dia adalah tugas dari Roh Kudus. Amin ya saudara-saudaraku ya. Dan kalau begitu, kalau kita sudah setuju sekarang, kita sudah menjadi saksi, lalu bagaimana caranya sih kita menjadi saksi? Ya ada banyak pelajaran tentang ini, tapi saya mau sharing apa yang saya dapatkan, yang saya renungkan. Ada 3 hal yang penting bagaimana kita supaya menjadi saksi Kristus yang benar. Ya. Yang pertama adalah, ada 3 hal. Yang pertama ayat tadi sudah menekankan, kita tidak bisa bersaksi kalau tidak dengan kuasa Roh Kudus. Betul? Ya, boleh kita berpintar beretorika, ya, tapi kalau kita tidak dipimpin oleh kuasa Roh Kudus, maka kita bersaksi tapi tidak menghasilkan buah. Amin. Jadi inilah yang harus kita minta sama Tuhan, yaitu Roh Kudus. Ya. Karena memang nggak ada yang bisa merubah hati manusia, nggak ada yang merubah dunia ini, kecuali kuasa Roh Kudus. Firman Tuhan bilang ketika Pentakosta Roh Kudus, hati anak-anak berbalik kepada orang tuanya dan lain sebagainya. Ya. Saudaraku, kalau kita hanya mengandalkan peraturan, ternyata dunia ini nggak berubah juga. Begitu banyak sekarang peraturan yang ada di negara kita, ya kan? Undang-undang dasar gitu. Tujuannya adalah supaya hidup kita baik. Tapi kita dengar hari ini masih banyak orang mencuri, masih banyak orang korupsi, masih banyak penjahat kelamin. Betul? Padahal udah ada aturannya, udah ada sanksinya. Aturan itu semua baik, tapi hari ini saya mau katakan, hanya Roh Kudus yang bisa benar-benar mengubah. Oleh karenanya Tuhan bilang, andalkan Roh Kudus. Karena Roh Kuduslah yang hanya bisa mengganti hati seseorang dari hati yang lama menjadi hati yang baru.
Firman Tuhan katakan mereka harus dipenuhi Roh Kudus untuk menjadi saksi. Ya. Lalu hal yang kedua, saudara-saudaraku, yang pertama itu, saudara harus meminta Roh Kudus, harus berdoa, Roh Kudus, sekarang saya mau pergi ke gereja naik MRT. Kalau kau izinkan, mungkin saya akan bertemu dengan orang di samping saya lalu saya bertemu. Saya nggak punya kemampuan untuk bersaksi, tapi Roh Kudus beri saya kuasa. Amin. Mau nggak berdoa seperti itu setiap mau kegiatan? Karena satu-satunya atau yang pertama firman Tuhan dalam Kisah 1 ayat 8 katanya, karena engkau akan menerima kuasa dan kuasanya dari Kudus. Jadi kita tidak bisa bersaksi dengan kekuatan kita sendiri, harus dengan Roh Kudus. Lalu yang kedua adalah berbicara secara langsung. Langsung, ya. Tahu saudara bedanya langsung sama langsung? G-nya kurang, salah ketik. Ya, ya. Omon-omon. Ya. Yang kedua adalah dengan berbicara. Nah, ini berbicara secara langsung, ngobrol saudara. Ini adalah penginjilan pribadi. Ya. Lalu ada cara yang berikutnya adalah dengan yang melalui kehidupan saudara. Nah, saudaraku, saya baca satu buku ya. Coba kita ini sedikit, nah gimana caranya bicara secara langsung ya. Memang ini hal yang sebenarnya bisa nggak gue ya. Ini adalah sesuatu yang sulit. Tapi mungkin ini ada beberapa cara, tips yang bisa jadi pedoman buat kita. Sehingga saudara besok berani bersaksi. Ya. Yang pertama adalah mulai dari bicara topik yang ringan. Ya. Karena begitu kalau saudara duduk di MRT, selamat siang Bu, ya kenalan saya, Ibu mau kemana? Saya mau ke Blok M, oh saya mau ke HI, oke. Ibu kalau mati masuk mana Bu? Nah, gitu ya. Orang langsung kabur kalau yang begitu ya, gitu ya. Ibu agamanya apa? Saya agamanya Muslim. Wah berarti masih belum tentu ya Bu ya, Ibu habis mati masuk surga. Kalau nggak digaplokin gitu ya. Tapi kita coba bicara dengan hal-hal yang ringan. Karena kalau saudara langsung menusuk, saudara akan, ya bagus kalau dia cuma kabur, kalau saudara digampar kan lebih repot. Ya bicara soal hobi, soal pekerjaan, ya, soal keluarga dan lain sebagainya. Pasti bisa lah ngobrol. Ya. Introvertnya orang, pasti itu ada obrolan. Pada titik ini kalau dia tertutup ya sudah, nggak usah diterusin. Bisa jadi memang Roh Kudus tidak mendorong saudara untuk menginjili dia. Tetapi dari sekian banyak pertemuan dalam hidup saudara, di komunitas, di kendaraan umum, masa sih nggak ada satu momen yang Tuhan mau pakai? Pasti ada. Cuma selama ini kita sudah takut duluan kan, terintimidasi. Tapi kalau pagi-pagi kita belajar, Roh Kudus beri saya kuasa, maka engkau akan bold, engkau akan penuh keberanian. Ya, tapi dengan cara yang bijak. Mungkin bisa bicara dulu dengan santai, lalu kalau sudah mulai akrab, ya, boleh sedikit mengarahkan, masuk ke soal spiritual. Bisa juga, ikutin omongannya ya, jangan ikutin agamanya kalau dia bukan Kristen. Itu mungkin pengalaman Pak Beni, tapi belum tentu orang lain cocok gitu. Tapi boleh juga, tapi saya sih nggak menyarankan sih. Kalau masuk, ini kebetulan Om Beni ditarik lagi sama Tuhan. Kalau sampai nggak ditarik lagi repot. Sekarang Om Beni harus tarik Tante Wati ke sini dong, gitu kan? Oke, kita lanjutkan ya. Kalau sudah akrab, bolehlah sedikit bicara soal spiritual gitu ya. Bicara dari yang ringan-ringan. Nah, begitu masuk spiritual, bisa jadi nggak bisa masuk, betul? Orang langsung menutup diri. Kalau orang sudah menutup diri, ya udah, nggak usah dipaksain. Ya, mungkin ini bukan waktunya Tuhan. Ya, nggak masalah saudara-saudara. Nah ini yang membuat kita aja nggak usah takut kita ngomong. Ya, kalau kita sudah masuk soal iman, soal spiritual, ternyata orang itu menolak, ya udah kita mundur. Lebih baik kita berpisah dengan memberikan kesan yang baik daripada memberi kesan yang
buruk, betul ya? Tinggalkan. Tetapi jangan karena itu terus kita jadi takut terus. Bisa jadi dia ternyata membuka hatinya. Amin. Ya, dia mau berdiskusi dan kalau mungkin kalau sudah semakin akrab bisa doakan dia. Ya. Yang kedua, saudara harus melakukan reflective listening. Artinya apa? Saudara mendengar dengan hati. Jadi saudara bukan hanya mendengar, dalam bahasa Inggris ada beda antara listen dan hear. Ya. Saudara di sini belum tentu semua listen apa yang saya ngomong. Bisa jadi saudara hanya sekedar hear karena otak saudara di tempat lain. Benar gak? Iya, tapi saudara mendengar. Tetapi kalau saudara listen, itu akan kelihatan yang namanya reflective. Reflective listening itu artinya merefleksi kan. Jadi pasti ada respon. Oh begitu ya Pak. Lucu banget Pak. Itu namanya reflective listening. Jadi kita mendengar tapi kita memberikan refleksi. Itu yang penting. Karena kenapa? Kalau kita mendengar dengan berefleksi, kita nanti bisa menemukan satu titik, itu ada clue-nya untuk kita masuk. Ya. Jadi kalau ngomong selewatan ini udah gue tanya belum ya? Tadi di awal padahal udah nanya ya, Bapak kerja di mana? Totalnya udah 2 jam bicara. Oh, Bapak kerja di mana sih? Gitu. Ntar terakhir nanya lagi. Itu namanya hear, nggak listen. Tapi kalau dengan reflective listening kita tahu semua informasinya. Bisa jadi tiba-tiba di tengah-tengah itu ada clue. Nah, clue untuk masuk. Saya bingung deh, saya bilang gitu. Kenapa ya? Saya tuh udah bertahun-tahun mencoba untuk mendapatkan pekerjaan yang lebih baik, nggak bisa juga loh sampai sekarang. Di situ ada clue untuk saudara masuk. Ya, saudara boleh masuk dengan, Pak, ada harapan di dalam Yesus misalnya, walaupun tidak dengan kata-kata yang gamblang. Ya, jadi reflective listening itu penting kalau saudara bicara. Ya, wah susah saya nih bicara dengerin. Saya kalau salam orang aja mata saya kemana-mana. Saudara sekarang belajar untuk mendengar. Ya, itu clue-nya. Dan yang kedua, sensitif akan kebutuhan dia. Pasti orang dari omongannya itu ada kebutuhan-kebutuhan. Tidak hanya kebutuhan secara fisik, tetapi kebutuhan secara fisik itu penting. Ya. Misalnya begini, Tuhan Yesus tuh waktu dia berkhotbah di bukit, dia bukan cuman khotbah aja, berbahagialah kamu, begini. Tapi dia kasih makan juga ya. Jadi kalau memungkinkan memang kita juga harus lihat kebutuhan dia. Tetapi dalam pembicaraan juga pasti ada kebutuhan. Kebutuhan damai sejahtera misalnya. Kebutuhan tentang kepastian kalau mati masuk mana. Bisa lah orang tiba-tiba ini ya keluar dari mulutnya. Nah kalau saudara tidak reflective listening itu lewat tuh. Apa Pak? Sorry Pak, saya tadi ada istri saya WA gitu. Misalnya. Ya, jadi dengarkan baik-baik. Ini cara menginjil secara pribadi. Ya. Dan yang penting, yang keempat, saudara punya mindset di dalam otakmu, saudara akan pakai obrolan itu bukan sebagai obrolan pepesan kosong. Tetapi kalau ada kesempatan, saya mau menceritakan sebagai saksi Kristus tentang iman saudara. Dan ingat yang kelima, saudara jangan merasa saudara sendiri sudah masuk surga dalam Yesus, orang lain itu enggak layak. Enggak. Kita harus tetap menghormati orang lain. Betul ya? Kita harus menghormati keyakinannya walaupun kita tidak percaya dengan keyakinannya. Kita harus menghormati nabi yang dijunjungnya misalnya. Jangan saudara merasa benar sendiri dan tidak menghormati. Bahkan kita boleh membuka diri untuk belajar. Bukan membuka diri untuk mengikuti imannya seperti Om Benny tadi. Ya, tetapi untuk belajar tentang imannya. Ya, boleh saudara-saudaraku. Jadi kita tetap respect sama orang lain. Kalau dia ternyata menolak kita tetap respect. Ya. Jadi hindari kita menghakimi orang yang kita ajak bicara. Hindari mengkritik orang lain. Bapak sih disuruh sholat 5 gak pernah sholat, gitu kan misalnya. Jangan menghakimi, tetapi di dalam
kita ngobrol sama orang, ya, supaya kita dapat memenangkannya, maka kita harus menghormati. Keenam, berhentilah kalau orang itu terlihat tidak nyaman. Ya, tapi jangan karena nomor 4 kita sama sekali nggak pernah ngomong tentang jalan keselamatan, jangan. Ya kalau dia nggak mau, tinggal berhenti aja, betul ya? Ya, ya. Berhenti. Karena beberapa orang mungkin menutup diri kalau bicara soal tentang agama Kristen. Kenapa? Karena mereka mungkin pernah punya pengalaman yang buruk dengan orang Kristen. Pernah ditipu. Atau mungkin dia pernah diinjili dengan cara yang kasar. Dengan cara yang menghakimi. Sehingga sekarang saudara menginjili, ya dia udah merasa, saya udah tahu. Ya udah apa boleh buat, itu kesalahan yang lalu-lalu gitu. Kalau mereka sudah menutup diri, ya sudah jangan teruskan. Lebih baik saudara tinggalkan dia dengan memberi kesan yang baik. Amin. Kita kan nggak tahu, mungkin kalau kita mau pergi kerja kan bisa jadi kita sering ketemu orang yang sama di komuter gitu ya. Kalau yang naik komuter dan lain sebagainya. Tetapi sebaliknya, kalau misalnya terlihat mereka mulai membuka diri, menerima kesan dan pesan saudara, jangan lewatkan itu. Dalam hati, hajar terus, tapi jangan dihajar dalam omongan. Ya, ya. Jadi kita harus menerima dan akhirnya kita bisa melanjutkan dengan kesaksian kita. Kita bicara dengan cara yang hangat. Kita beritakan tentang Yesus. Kalau dia sudah mulai membuka. Dan yang paling penting, yang terakhir saudara-saudaraku, siapa sih orang yang gak mau didoain walaupun agamanya gak sama? Bener ya? Sebelum turun dari taksi, oh gitu ya Pak, iya. Pak boleh gak saya berdoa sebentar? 1 menit saja. Pasti mau. Di dalam doamu saudara bawa persoalan dia. Saudara tunjukkan, saudara punya mengasihi dia. Tuhan dia punya masalah ini. Dan biarlah Tuhan Yesus, jangan lupa anaknya nyebut nama Tuhan Yesus. Makanya saudara-saudaraku, Bu Emi, Pak Horas, yuk kita bikin coba kunjungan ke rumah sakit. Karena orang sakit itu pasti mau didoain. Nggak bisa apa-apa dia. Betul ya? Nggak harus yang kita kenal loh. Kita masuk aja, kita minta izin, boleh nggak saya berdoa gitu. Datang berdoa, ngobrol ya. Sekali lagi, jangan mengintimidasi. Yesus nggak pernah mengintimidasi. Yang Tuhan Yesus intimidasi itu justru orang-orang yang tahu agama, orang Farisi. Tapi orang-orang yang mengenal Kristus, Tuhan kasihi. Cara penginjilan Tuhan akan kerajaan surga itu luar biasa baik, luar biasa lembut. Ya. Jadi cobalah kita pikirkan sebulan sekali mulai dulu. Yuk kita ke rumah sakit, kita datang 6 orang, habis itu jalan berdua-dua masuk bikin kamar. Setuju ya Kak Aras ya? Kita doain, boleh gak saya berdoa? Masa sih ada, jadi kita tidak langsung mengatakan tentang Tuhan Yesus yang penuh kuasa untuk menyembuhkan dan menyelamatkan. Tapi kan melalui doanya, kita sebut namanya, udah. Ya, paling dia bilang, alhamdulillah, terima kasih, Bapak Horas, Ibu Dewi, udah. Tapi kan kita sudah menginjili melalui doa. Jadi ini doa sebenarnya cara yang paling mudah, karena kita bisa berdoa untuk siapa aja. Jadi saudara-saudaraku, ini yang pertama tadi harus penuh dengan kuasa Roh Kudus. Enggak bisa dengan mengandalkan diri sendiri. Ya, tetapi dengan minta dulu kuasa Roh Kudus. Hari ini beri kuasa saya untuk memberitakan kebaikanmu Tuhan. Yang kedua, cara menginjili dengan berbicara langsung. Ini mungkin cara-cara yang boleh kita mulai. Saya mau memulai. Saudara mau? Yuk, tahun ini kita menjadi saksi yang lebih baik. Yang belum menjadi saksi, belum pernah bersaksi tahun lalu, ya tahun 2024 pikirkan. Karena ini adalah perintah Yesus yang terakhir loh. Sebelum dia naik ke surga. Jangan sampai dia turun ke surga, saudara belum pernah bersaksi. Saudara-saudaraku, saya juga ditegur dengan ini. Jadi bukan saudara aja, saya juga berpikir. Berapa banyak saya bersaksi kepada orang yang memang belum sama sekali, belum pernah mendengar tentang Kristus. Oke, yang terakhir adalah tentang melalui kehidupanmu.
Ini juga adalah sebuah kesaksian. Ya. Saudara-saudaraku, saya menyetir dikit, mungkin saudara pernah mendengar. Mahatma Gandhi pernah bilang begini, saya suka dengan Kristus, saya suka dengan Yesus Kristus, tapi saya nggak suka dengan orang Kristen. Orang-orang Kristen itu nggak seperti Kristus. Bisa jadi karena itu sampai dia mati, dia tidak pernah menerima Kristus. Walaupun ini orang yang luar biasa baik ya. Gila, nggak ada orang yang seperti ini yang saya temui. Yang benar-benar men-sacrificing dirinya, mendedikasikan dirinya untuk orang lain. Bukan orang Kristen. Tapi dia tahu Kristus. Mungkin dia meneladani Kristus. Tapi saya nggak mau jadi orang Kristen, karena hidupnya itu kayak begitu. I don't like your Christians. Your Christians are so unlike your Christ. Hati-hati. Jadi kita perlu waspada ya kehidupan kita. Karena salah satu cara untuk bersaksi, menjadi saksi adalah melalui kehidupan pribadi. Ya. Melalui kehidupanmu kita hidup sebagaimana cara Yesus menjadi garam dan terang. Belajar Alkitab, saudara-saudara. Saudara nggak bisa bersaksi kalau saudara tidak ada hafal satu ayat pun, benar nggak? Gimana saudara nggak? Paling nggak, jadi saudara coba mulai menghafal. Paling nggak Yohanes 3 ayat 16, hafal ya? Nah itu modal tuh, ya, modal juga. Ya. Ya. Ada juga om ini apa? Roma 3 ayat 23? Roma 3 ayat 23 ya? Upah dosa adalah maut, biasanya tahu dia. Tapi nggak lengkap, harus bacanya lengkap. Habis itu dia bilang, nah, upah dosa adalah maut, tapi ayat berikutnya mengatakan ada kasih karunia, gitu ya. Nah, jadi coba saudara hafalkanlah beberapa ayat. Kalau Yohanes 3 ayat 16 is emas, itu udah harus lah. Karena itu benar-benar ya kita bisa keluarkan nanti. Jadi kita nggak mungkin bersaksi kalau kita tidak pernah baca ayat yang ada di otak kita. Artinya tidak bisa menghafal, ya. Apalagi tentang dosa-dosa, ya bolehlah kita hafal sedikit, tahu ayatnya di mana. Sehingga kalau kita misalnya ketemu dengan orang yang membuka diri, firman itu boleh keluar. Gak usah banyak-banyak lah, 5 ayat juga gak apa-apa. Tapi saudara harus punya ayat hafalan. Ya. Misalnya sekarang begini, kita itu bersaksi tadi selain dengan bicara langsung tentang Kristus, kalau Tuhan bukakan jalan, yang kedua adalah melalui hidup kita. Ya, ini salah satu ayat yang Tuhan bilang. Dia bilang, kamu adalah garam dunia. Tuhan tidak bilang, jadilah kamu garam dunia. Enggak, kamu udah jadi garam. Ya. Lalu yang kedua, ayat 14 dia bilang adalah, kamu adalah terang dunia. Jadi kita menginjili, bersaksi akan Kristus dengan peran kita sebagai garam dan terang. Apa sih garam dan terang? Yang jelas dua-duanya berdampak, benar? Berdampak bagi sesama, bagi lingkungan kita, betul nggak? Betul ya? Sebagai garam, garam itu kan untuk orang masak supaya ada rasa, benar ya? Kalau nggak ada garamnya, walaupun ada orang nggak suka asin, tapi pasti pakai garam. Tanpa garam maka dia bilang, ya percuma, kamu buat apa lagi? Mau bagaimana diasinkan lebih dibuang. Intinya sebagai garam dan terang itu adalah berdampak bagi orang lain. Amin. Orang yang hatinya tawar dengan ada kita sebagai sebongkah garam, maka dia menjadi punya rasa. Itu berdampak gak? Berdampak. Ya. Jadi garam itu adalah memberi rasa bagi, ya simpel aja. Orang yang hidupnya flat-flat aja, walaupun dia rajin bekerja, rajin beribadah, tapi tidak tahu ujungnya di mana, itu udah nggak ada rasa, nggak ada purpose hidupnya. Nah, saudara, inilah ini maksud Tuhan, saudara menjadi garam, memberi rasa dengan segala rasa. Yang kedua adalah menjadi terang. Saudara pernah nonton di bioskop 21? Kira-kira seperti itu kalau saudara sudah telat masuknya, udah tinggal 15 menit lagi film, udah gelap tuh kan ya.
Nah, biasanya asyarnya itu kan mbak-mbak yang pakai itu kan dia pakai terang untuk memimpin. Nah, kita juga harus begitu di dunia ini. Kita menjadi terang untuk dunia ini gelap, benar. Dunia ini gelap. Orang yang tidak punya tujuan karena memang gelap. Nah, kita menjadi terang buat dia dengan membawa terang Kristus. Jadi intinya adalah penginjilan kita menjadi saksi adalah bagaimana hidup kita berdampak bagi orang lain. Tahun 2023, tahun yang lalu, saudara punya dampak nggak bagi orang lain? Hari ini harus better, tahun ini harus better. Saudara hidupnya lebih berdampak bagi Tuhan, amin. Ya, menjadi garam dan terang. Sekali lagi saudara jangan terintimidasi dengan perintah Tuhan Yesus ini. Tapi ya memang kita nggak bisa mengabaikan sama sekali, kita harus melakukan. Ya, jangan sampai orang-orang mempunyai pendapat yang sama seperti Mahatma Gandhi. Saya pernah berbicara ya dengan kepala Bimas Kristen. Ternyata tidak semua gereja yang, ini termasuk gereja juga harus memberi dampak ya sebagai komunitas. Dia bilang saya pernah, ternyata masalah di gereja itu ketika mereka ditutup atau mereka dihalangi, ya, disuruh keluar, ya kebanyakan memang masalah orang-orang yang fanatisme gelap ya, fanatisme. Tapi ada juga karena orang Kristennya. Kenapa? Saya bertemu dengan seseorang yang waduh semangatnya mendemo, gereja ini harus ditutup. Tetapi masih di dalam wilayah yang sama, dia menjadi tukang parkir gereja yang di sana. Berarti kan saya berkesimpulan gerejanya yang ini memberi dampak buat dia, yang ini enggak. Karena apa? Gereja yang di sini katanya sombong-sombong, parkir sembarangan. Nutupin orang jalan. Habis parkir nggak mau ngasih duit. Tapi kalau yang di sana gerejanya baik-baik. Ya, jadi kita harus jadi dampak. Itu padahal orang yang sama, yang satu dia mendemo, ya, ternyata memang dia demo itu bukan soal agama Kristennya, tapi soalnya mana orang Kristen yang berdampak dan mana orang Kristen yang tidak berdampak. Ya, jadi sekali lagi saudara-saudaraku, melalui yang kedua selain berbicara langsung, melalui kehidupanmu, yaitu menjadi garam dan terang. Tapi ada hal lain lagi saudara-saudaraku, ini yang penting. Saudara, kita semua yang sudah lahir baru, kita sudah dibaptis oleh Roh Kudus. Tetapi, jadi baptis Roh Kudus itu cuma sekali saudara-saudaraku. Tetapi dipenuhi Roh Kudus itu bisa berkali-kali. Bisa kadang-kadang kita nggak dipenuhi Roh Kudus, karena kita menutup kuping, menutup hati untuk Roh Kudus, atau ya kita dipenuhi oleh Roh Kudus. Dan kalau kita dipenuhi oleh Roh Kudus, ini yang penting. Bukan soal bahasa roh dan lain-lain, tetapi buah roh. Amin. Ya. Ini nano-nano nih, karena buahnya satu, bukan buah-buah roh, tapi rasanya banyak. Sekarang masih ada nggak sih permen nano-nano? Ya itu. Ya sama-sama ya. 1, 2, 3. Kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Saudara harus bisa kuasai diri dengan cara ngomongnya. Jangan julid. Ya, jangan seperti trio lancip. Iya, gitu ya. Trio lancip. Harus sabar, jangan cepat marah, jangan cepat bereaksi, harus murah hati. Ya, penginjilan kadang-kadang perlu seperti yang Tuhan Yesus lakukan. Tuhan Yesus menginjili tapi juga dia kasih makan 5.000 orang. Nah, jadi 2 cara kalau melalui hidup saudara tadilah, saudara harus berdampak, tapi saudara coba supaya buah roh ini bukan buah-buah roh, hanya 1 buah. Semua itu saudara kejar untuk ada dalam hidup saudara. Karena tidak ada hukum yang menentang hal-hal ini. Tidak ada orang yang beragama apapun yang menentang kalau kita mengasihi, kalau kita bersukacita,
kalau kita bisa menguasai diri. Amin. Ya, jadi ini adalah cara kita, saudara-saudaraku. Lalu ada lagi hal yang penting sebelum saudara, ini ayat penting sebelum saudara menginjili atau menjadi saksi. Kolose 4 ayat 2-4 dikatakan bertekunlah dalam doa, ya, habis itu berjaga-jagalah sambil mengucap syukur, berdoa juga untuk kami supaya Allah membuka pintu untuk pemberitaan kami sehingga kami dapat berbicara tentang rahasia Kristus, ya. Ini saksi Kristus karena aku dipenjarakan. Ini jadi Paulus lagi di penjara. Dengan demikian aku dapat menyatakannya, menyaksikannya sebagaimana harusnya. Jadi saudara-saudaraku dari ayat ini ada beberapa hal. Yang pertama dikatakan kan doa. Jadi kalau saudara dalam pikiranmu ada teman saudara di dalam komunitas saudara yang saya mau injili harus berdoa, doakan dia. Doain dia dulu, pagi-pagi bawa dia dalam doa. Doain pribadi yang mau dimenangkan. Ya. Karena bukan malam, Pak. Jadi ya. Jadi dikatakan bertekunlah dalam doa. Tapi di situ ada kata doa lagi, berdoalah juga untuk kami. Kami itu siapa? Paulus. Berarti orang yang mau menginjili, yang mau bersaksi juga perlu didoakan. Makanya di dalam doa malam kita berdoa untuk para utusan Injil. Ya, jadi kita perlu berdoa, misalnya Frida doain mami papinya yang hari ini mau kerja ketemu orang yang mungkin ada orang yang mau disasar untuk menerima Yesus. Doain juga, selain doain orangnya, doain orang yang akan memberitakan. Dan hal yang penting juga adalah seperti yang saya bilang, harus belajar firman. Saudara kan kalau bersaksi harus mengenal dan mengalami, betul? Lalu bersaksi. Bagaimana saudara mau mengenal Tuhan? Kalau saudara tidak pernah dengar kata-katanya, tidak pernah baca. Ya, jadi saudara harus mengenal dengan membaca firman Tuhan. Ya. Saudara-saudaraku, saya mau menutupnya dengan dari inti dari Kisah Para Rasul 1 ayat 8, bahwa mari kita menjadi saksinya dengan kuasa Roh Kudus. Karena memang fungsi utama dari Roh Kudus adalah untuk memberi kuasa bagi kita untuk bersaksi. Dan tugas kita utama adalah bersaksi bagi Tuhan. Saudara-saudaraku, sebagai penutup refleksi lagi, silahkan kalau mau. Witness is a must, menjadi saksi adalah sebuah keharusan. Karena ini adalah perintah Tuhan yang paling puncak, yang paling akhir, habis itu dia pergi ke surga. Tahun 2023, tahun-tahun yang lalu, apakah saudara sudah menjadi saksi? Kalau belum, ya tahun ini harus better, saudara harus menjadi saksi Kristus. Ya. Kalau tahun lalu, adalah saya bersaksi tipis-tipis, ya boleh, sekarang agak tebel-tebel dikit. Jadi ada progres mulai bersaksi. Dan sekali lagi saudara jangan terintimidasi dengan perintah ini. Tapi ini adalah sebuah keharusan. Tapi saudara jangan khawatir, karena Tuhan menjanjikan kuasa melalui Roh Kudus. Saudara tidak wajib menobatkan orang. Saudara wajib memberitakan kabar baik. Karena apakah orang itu bertobat, itu adalah buah pekerjaan Roh Kudus. Amin. Makanya kalau kita menginjili, kita harus meminta kuasa Roh Kudus. Amin. Mari kita berdoa. Bapak, terima kasih Engkau sudah mengingatkan kami kembali Tuhan, untuk perintah-Mu yang terakhir sebelum Engkau berangkat kembali ke rumah Bapa-Mu di surga. Bahwa kami harus menjadi saksi Tuhan. Supaya semakin banyak orang, mulai dari semakin banyak orang yang percaya kepada Tuhan. Mulai dari lingkungan kami sendiri, keluarga kami, lalu lebih jauh lagi dengan tetangga kami, orang di kantor kami, bahkan sampai ke ujung bumi. Supaya perintah yang Kau berikan sebelum Engkau naik ini boleh tergenapi sebelum Engkau kembali turun
ke dunia ini. Kamu mau berdoa ya Tuhan. Saudara-saudaraku, kalau saudara mau bersaksi bagi Tuhan, saudara diingatkan oleh Roh Kudus, dan saudara komitmen, saya mau mulai bersaksi. Roh Kudus tolong saya. Saudara boleh angkat tangan saudara di tempat saudara. Saudara yang mau lebih baik dalam hal bersaksi, menyaksikan Kristus dalam hidupmu, saudara boleh angkat. Saya mau berdoa bagi saudara. Saudara-saudara, itu adalah perintah Tuhan. Ya Bapak, engkau lihat tangan-tangan yang terangkat, yang bersedia untuk menjadi pengikut Kristus yang genuine, yaitu bersaksi bagi Tuhan. Tuhan tolong mereka, tunjukkan jalan bagi mereka. Bahkan Tuhan berikan foto, gambaran dalam pikiran mereka, wajah-wajah orang yang mungkin Tuhan mau selamatkan. Sehingga mereka boleh mendoakannya, dan besok, lusa, atau kapan saja, ketika Tuhan beri kesempatan untuk bertemu, mereka boleh bersaksi akan kasih Kristus. Sekali lagi Tuhan kuatkan mereka. Terima kasih ya Bapa untuk firman-Mu. Roh Kudus beri kekuatan kami untuk menjadi pelaku firman, menjadi saksi Tuhan. Kami juga mau menaikkan syafaat kami kepadamu ya Bapa. Kami berdoa untuk negara kami saat ini, terutama di dalam suhu politik yang semakin meningkat. Kami tetap mohon pertolongan Tuhan yang menopang dan juga memberikan damai sejahtera ya Bapa. Bolehlah kami berbeda pilihan, tetapi itu tidak menjadi alasan bagi kami untuk saling membenci, saling menghujat. Tetapi justru itu adalah saatnya kami untuk mengakui pilihan orang, untuk menguji diri kami, apakah kami boleh tetap bersahabat sekalipun kami berbeda politik. Karena ujung-ujungnya nanti setelah pemilu semua juga menjadi bersatu ya Bapak. Begitupun dengan para elit politik, para pakar-pakar, budayawan, bahkan rohaniwan. Tuhan ingatkan mereka supaya mereka netral, ya, dan supaya mereka tidak mengkompori masyarakat untuk saling gontok-gontokan. Tetapi mereka boleh membawa damai sejahtera. Sehingga sampai dengan pemilu nanti kami boleh melihat negara kami aman ya Bapak. Kami mau berdoa untuk penyelenggaraan pemilu nanti Tuhan. Tuhan tolong, kalau ada yang mau curang Tuhan nyatakan, supaya mereka boleh mengurungkan niat mereka, ataupun mereka boleh dengan tegas ditindak. Kami berdoa oleh karenanya kepada aparat keamanan, begitu juga untuk KPU dan Bawaslu, Tuhan pimpin mereka. Terima kasih ya Bapak. Kami mohon damai sejahtera Tuhan bagi negara kami dan juga bagi kota kami. Kami juga mau menyerahkan gereja kami Tuhan. Kami tadi sudah membaca misi kami. Misi kami adalah untuk mencari yang hilang, membina yang ada, bahkan mengutus yang siap. Dan sudah Tuhan, hari ini banyak anak-anak Tuhan yang siap untuk diutus bersaksi. Empowering mereka ya Bapak dengan kuasa-Mu ya Bapak. Sehingga melalui hidup mereka ada jiwa-jiwa yang mereka bawa, yang memang Tuhan mau selamatkan. Bahkan boleh mereka bawa ke gereja ini untuk mengisi bangku-bangku yang kosong dengan jiwa-jiwa yang bersama-sama dengan kami memuji dan menyembah Tuhan di dalam ibadah kami setiap minggunya. Kami juga mau menyerahkan jalannya gereja kami dengan seluruh operasional, program dan dana. Kami terus mohon kecukupan dari Tuhan, tetapi juga kami mohon tuntunan dari Tuhan, supaya kami boleh sungguh-sungguh menjalani misi Tuhan. Kami juga berdoa anak-anak-Mu, jemaat yang hari ini sudah hadir dan yang juga hari ini sudah melayani ya Bapak. Apapun pelayanan yang mereka lakukan hari ini, Tuhan berkati hidup mereka, Tuhan jadikan mereka saksi-Mu di tempat dimanapun mereka berada. Kami juga mau berdoa untuk saudari kami Agnes, Pak Lito dan juga Andrew yang saat ini masih menantikan pekerjaan ataupun aktivitas produktif lainnya. Kiranya Tuhan mendengar doa mereka, Tuhan memberikan apa yang menjadi kebutuhan mereka, yaitu pekerjaan.
Dan kami bersyukur kalau anak kami Fritz boleh kembali sembuh ya Bapak, sebagaimana yang dia saksikan dan juga orang tuanya saksikan. Dan Tuhan yang memberkati Fritz terus ya Bapak, supaya dia boleh semakin kuat ya Tuhan untuk melakukan aktivitas belajarnya dan juga pelayanannya. Kami juga berdoa untuk anak kami Hazel, kemudian ibu kami Barbara Thyssen, Pak Iwan Hasan, Pak Deden, dan juga semua saudara-saudara kami yang mempunyai pergumulan soal penyakit ya Bapak. Bapak, kami mohon kuasa-Mu itu menyembuhkan mereka. Bilur-bilur Tuhan yang kiranya menyembuhkan mereka. Terima kasih ya Bapak, kami juga berdoa untuk bangsa Yerusalem dan juga bangsa Israel dan kota Yerusalem. Kiranya damai sejahtera Tuhan ada di tengah-tengah mereka. Masih banyak yang harus kami mohon Tuhan, tapi kami percaya bahkan sebelum kami memikirkannya, Tuhan sudah tahu apa yang terbaik bagi kami. Tetapi pakailah kami ya Tuhan, pakailah hidup kami untuk memuliakan nama-Mu. Hanya di dalam nama Yesus yang sudah mengajarkan kami berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan jangan bawa kami ke dalam cobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau lah punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Saya serahkan kembali kepada Ibu Emi.